Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai MMA dalam perspektif Islam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Juniardi dan dua rekan saya. Saya Anja Taufik Ramadan. Saya Lutfi. Di sini kami membuat video untuk tugas ujian akhir semester semester 6. Baik, agar tidak agar mempersingkat waktu. Di sini pembahasan yang pertama ada pengertian dan sejarah MMA, yang kedua MMA dalam perspektif Islam, dan yang ketiga ada tokoh Islam yang berdakwah pada pertandingan MMA. Baik, yang pertama itu apa itu MMA? MMA adalah seni bela diri modern yang teknik dan serangannya merupakan kombinasi dari seluruh elemen gerakan bela diri lain, melibatkan pertarungan penuh, full contact, dengan memadukan berbagai teknik dari berbagai disiplin bela diri. Teknik seperti striking, pukulan dan tendangan, grappling, kuncia dan lemparan, serta submissions atau penyerahan. Baik, di sini ada sejarah MMA. Ahmad Sofyan 2021, kompetisi MMA telah diadakan semenjak zaman yang pertama Yunani kuno. Pada saat itu terdapat pertandingan tarung yang disebut Pankration, kekuatan penuh. Yang kedua, Romawi kuno, berubah menjadi gladiator yang memperbolehkan melukai hingga membunuh. Yang ketiga, pada tahun 1998 diresmikan MMA atau seni bela diri campuran, sebelumnya disebut pertarungan bebas. Next, untuk pembahasan kedua, boleh dipaparkan oleh Anzal Taufik. Silakan. Untuk selanjutnya ada hukum MMA atau Mixed Martial Art dalam Islam kontroversial karena mengandung unsur kekerasan, melukai lawan, dan membuka aurat. Lanjut, Ki, slide. Nah, di sini ada pendapat ulama yang memperbolehkan pertandingan MMA dari Said Muhammad. Menurut Fatwa Bas Al-Masail NU, pertandingan mixed martial art, tinju, gulat, gulat bebas, dan sejenisnya hukumnya diperbolehkan karena merujuk dari pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya yang berjudul Al-Fatiwa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, bahwa diperbolehkan pertandingan mixed martial art dan sejenisnya dengan atas dasar melatih tubuh agar menjadi kuat. Akan tetapi dengan pengecualian selama tidak berbahaya dan tidak mengandung munkarat seperti taruhan, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, dan tidak termasuk syiar orang fasik. Lanjut, pendapat ulama yang melarang pertandingan MMA dari Syekh M. Salih Al-Munajjid disebutkan dalam pernyataan Dewan Fikih Islam milik Liga Muslim Dunia di Makkah Al-Mukarramah mengenai topik tinju, gulat gaya bebas, dan adu banteng. Bahwasanya Dewan sepakat dengan suara bulat bahwa tinju yang dimaksud sebagaimana yang dilakukan di gelanggang tinju dan pertandingan tinju di negara kita saat ini adalah olahraga yang diharamkan menurut ajaran Islam. Karena olahraga ini didasarkan pada tindakan membiarkan setiap peserta melakukan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan kebutaan, kerusakan otak akut atau kronis, patah tulang parah, atau bahkan kematian.
tanpa ada pertanggungjawaban. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Lutfi. Silakan. Langsung. Berikutnya, tokoh Islam yang berdakwah dalam pertandingan MMA. Khabib Nurmagomedov, seorang petarung MMA Muslim terkenal, juga memiliki pendapat yang serupa. Ia menyatakan bahwa ia melakukan MMA karena ia adalah seorang manusia yang terkadang memukul orang. Tetapi ia juga menyatakan bahwa ia tidak ingin menghancurkan orang lain. Beliau juga menggunakan setiap pertandingannya sebagai sarana dakwah atau penyebaran Islam dengan cara sendiri. Lanjut. Pandangan kelompok tentang pertarungan MMA. Menurut kami, pertarungan MMA di satu sisi merupakan olahraga yang menuntut ketahanan fisik, keterampilan, dan strategis tinggi. Namun, di sisi lain, MMA juga sering terjadi pada atlet cedera serius, bisa terjadi dan terlalu brutal. Meski begitu, kami memutuskan untuk berada di pihak pro atau membolehkan olahraga tersebut. Dengan melihat salah satu contoh atlet MMA yang mendunia dan beragama Islam, yaitu Khabib Nurmagomedov, beliau dapat menggunakan pertandingannya sebagai media dakwah Islam dengan gayanya yang khas dan prinsipnya bahwa tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penutup, hukum MMA dalam Islam masih menjadi perdebatan. Secara umum, MMA dianggap haram karena mengandung unsur kekerasan dan melukai. Tetapi ada juga pendapat yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Terima kasih. Baik, segitu mungkin presentasi dari kami untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.